Halo teman-teman, kami dari kelompok 5, kelas akuntansi 5A. Saya sendiri Yohanes Kristus Agusandi Silaban dengan NIM 23050810777. Saya Sindal Fiesta Ospane dengan NIM 23050081029. Saya Sunyaga Seda Putri Surat dengan NIM 23050081022. Saya Rosa Angelika Kristin Tobing dengan NIM 23050081093. Saya Uli Petrus Semarang dengan NIM 23050081065. Hari ini kami akan membahas tentang keefektifan biaya dari akuntansi manajemen. Ikuti terus ya teman-teman. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5, saya sendiri Yohanes Kristus Agusandi Silaban. Saya Sindak Fiesta Ospane. Saya Rosa Angelika. Saya Wahyu Putri Semarang. Saya Sonya Kristina Putri Surat. Kali ini kita akan ngobrol ataupun membahas sedikit tentang keefektifan biaya dalam akuntansi manajemen. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada nggak dari antara teman-teman yang bisa jelasin definisi daripada keefektifan biaya? Aku coba ya, jadi menurut buku yang kita baca, manfaat informasi akuntansi manajemen itu harus melebihi dari biaya perolehannya. Nah, kalau misalnya biaya pengorbanan kita lebih besar dibandingkan manfaat dari informasi itu namanya kita nggak efektif. Nah, itu dia definisinya. Jadi nggak hanya penting, tapi harus seimbang antara biaya dan manfaatnya. Kalau biaya lebih besar, ya informasinya jadi mubazir. Makanya dalam konteks ini akuntansi manajemen harus dirancang dengan baik agar biaya untuk informasi yang relevan tidak melebihi manfaatnya. Kayak itu dia prinsipnya. Aku setuju sih, karena gampang diingat. Intinya jangan sampai biaya untuk cari info lebih besar daripada manfaat info itu sendiri. Oke, bagus. Sebelumnya biar penonton kita lebih paham gitu kan. Ada nggak dari teman-teman yang bisa ngasih contoh kasusnya gitu? Contoh sederhananya kayak gini. Misalnya ada perusahaan mau bikin laporan yang super detail. Nah, untuk mencapai itu, perusahaan kan harus menyewa tim analis dan membeli software. Ternyata laporan itu jarang dipakai buat ambil keputusan, sedangkan pengorbanan dari perusahaan ini sudah besar untuk membuat laporan yang cukup detail ini. Nah, itulah namanya jadi dia nggak efektif. Iya, harusnya mereka pakai laporan lebih simpel aja, yang tetap membantu pengambilan keputusan tanpa biaya besar. Itu baru namanya efektif. Aku juga ada contoh lain ini, kayak UMKM yang menjual makanan atau menjual roti. Itu kan kalau dia ingin pemiliknya mencatat catatan penjualannya, nggak mungkin pakai sistem akuntansi yang mahal gitu kan. Usahanya kecil, sistem akuntansinya mahal, jadi buang-buang biaya kayak gitu kan. Jadi kurang efektif untuk dilakukan. Betul, aku setuju kata Wahyu, karena prinsip ini bukan cuma untuk perusahaan besar, tapi bisa juga untuk perusahaan kecil. Tapi kita harus menyesuaikan kebutuhan informasi dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, jadi kalau menurut kalian, penting nggak prinsip ini untuk diterapkan? Penting sih, karena kalau nggak kita terapkan keefektifan biaya ini, perusahaan bisa rugi. Bayangkan, kita keluar biaya besar, cuman untuk data yang jarang dipakai. Itu kan namanya pemborosan. Itu juga bisa menghambat pengambilan keputusan karena terlalu banyak data yang mahal, tapi malah nggak dipakai. Setuju. Jadi sebenarnya keefisienan biaya ini membantu manajemen untuk informasi yang benar-benar relevan dan efektif gitu. Aku mau nambahin satu poin nih. Kadang kan kita mikir kalau semakin detail informasi semakin bagus, padahal nggak selalu. Kalau detailnya berlebihan dan biayanya mahal, itu justru nggak efektif. Nah, menarik ya. Kita udah jelasin nih definisinya dan contohnya. Mungkin ada dari teman-teman yang mau nambahi sebelum kita tutup video ini. Mungkin ini pesan untuk penonton ya. Sebelum mengeluarkan biaya buat sistem atau laporan, pertimbangkan dulu ini lebih besar manfaatnya atau pengorbanan yang kita keluarkan. Benar, evaluasi dulu kebutuhan informasi tanpa biaya-biaya yang besar. Dan desain sistem informasi manajemen yang efisien. Pokoknya, prinsip keefektifan biaya ini bisa bantu perusahaan dan usaha kecil supaya tetap hemat, tapi informasinya tetap bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi, yang bisa kita ambil dari diskusi ini tentunya manfaat informasi akuntansi manajemen harus melebihi biaya untuk memperolehnya. Informasi tidak berguna jika terima kasih teman-teman. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi kali ini tentunya yang pertama ada manfaat informasi akuntansi manajemen harus melebihi biaya untuk memperolehnya. Yang kedua, informasi tidak berguna jika dihasilkan dengan pengorbanan yang melebihi manfaatnya. Oleh karena itu, akuntansi manajemen
harus dirancang sedemikian rupa agar biaya untuk memperoleh informasi relevan tidak melebihi manfaatnya. Semoga yang kita diskusikan tadi bisa berguna bagi kita dan teman-teman yang udah nonton. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, teman-teman, gimana? Udah paham kan tentang keefektifan biaya tadi? See you in another video ya. Bye-bye. Bye. Promise I can always gonna love you like we did.